Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, menjadi salah satu tantangan besar bagi kesehatan anak Indonesia. Di Yogyakarta, program Jogja Bebas Stunting digulirkan sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Tetapi bagaimana realitasnya di lapangan? Apa yang sudah dicapai dan sejauh mana tantangannya masih menghambat target? Mari kita lihat bagaimana Jogja menuju bebas stunting. Pemantauan status gizi atau PSG di Kota Yogyakarta dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui Posyandu Bidang Kesehatan. Tahun 2024 di Kota Yogyakarta, pada bulan Juni dengan kehadiran sasaran 100% data pemantauan status gizi atau PSG menunjukkan prevalensi stunting 10,07%. Pada tahun 2025 bulan September dengan presentase kehadiran juga 100% menunjukkan prevalensi stunting 9,71%. Hal tersebut menunjukkan penurunan prevalensi stunting sebesar 0,36%. Penurunan tersebut sangat bermakna mengingat upaya penurunan stunting memerlukan intervensi dan peran serta multisektor. Program penanggulangan stunting di Kota Yogyakarta secara resmi telah dicanangkan pemerintah pada tahun 2021. Kota Yogyakarta telah menjadi lokus awal untuk percepatan penurunan stunting sejak tahun 2020. Jadi telah banyak terobosan yang dibuat untuk keberhasilan program stunting ini yang berbasis data yang valid dan analisa situasi wilayah Kota Yogyakarta, kemudian juga perencanaan dan evaluasi kegiatan yang dibuat dengan seksama oleh tim percepatan penanggulangan stunting Kota Yogyakarta bersama lintas sektoral. Dalam rangka penurunan stunting ini tidak hanya intervensi spesifik yang dilakukan oleh kesehatan, tapi juga dilakukan intervensi sensitif yang menyasar pada persoalan sosial masyarakat. Komitmen pemerintah dan peran serta masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program penurunan stunting. Pencegahan stunting dimulai dari memastikan remaja putri sebagai calon ibu di masa depan memiliki kesehatan yang optimal dan bebas anemia. Di Yogyakarta, Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan dan OPD terkait menggiatkan gerakan aksi bergizi di sekolah melalui pemberian tablet penambah darah khususnya bagi remaja putri untuk menekan anemia yang menjadi faktor resiko stunting. Periode siklus hidup berikutnya yang menjadi titik krusial pencegahan stunting adalah pada masa kehamilan. Pemerintah Kota Jogja juga sudah menyediakan suplemen multivitamin atau MMS gratis bagi ibu hamil. Di tahun 2025, sebanyak 2.400 ibu hamil di Yogyakarta mendapatkan MMS selama masa kehamilan. Untuk memastikan data akurat sebagai dasar kebijakan, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melakukan verifikasi ulang terhadap data stunting pada balita. Di beberapa wilayah terdapat berbagai macam inovasi seperti Segoro Bening atau semangat gotong royong bebas dari stunting yang dilaksanakan di Kementerian Wirobrajan yang mengajak partisipasi aktif masyarakat dan swasta agar intervensi tepat sasaran pada keluarga beresiko stunting. Inovasi lainnya seperti kutilang diah atau kunjungan stunting langsung di wilayah, pelita terpadu atau pelayanan balita terpadu, embun kristal atau 6 bulan pemeriksaan, dan berbagai inovasi lainnya. Puskesmas Kota Gede II sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting meliputi intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Upaya yang telah dilakukan oleh Puskesmas Kota Gede II
dengan pendekatan integrasi layanan primer yang berfokus pada siklus hidup, antara lain yang pertama, pencegahan anemia dengan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di sekolah dan screening anemia pada remaja putri di sekolah. Yang kedua adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar dengan memberikan antenatal care terpadu atau ANC terpadu di puskesmas, sekaligus pemberian multiple mikronutrien suplemen. Yang ketiga, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis dan anemia. Yang keempat, edukasi. Edukasi ini dilakukan melalui kelas ibu balita dan juga kelas ibu hamil di wilayah, salah satunya tentang pemberian makanan bayi dan anak, di mana pemberian makanan bayi dan anak ini ada dua fase, yaitu fase ASI eksklusif dan fase MT-ASI atau makanan pendamping ASI. Selanjutnya adalah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di posyandu, yaitu dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan daerah binaan dan juga oleh tenaga satu kampung satu bidan. Selanjutnya juga dilakukan pemberian makanan tambahan bagi balita bermasalah gizi di wilayah kerja puskesmas. Kemudian kami juga melakukan tata laksana bagi balita gizi buruk dengan upaya rujukan. Kemudian yang terakhir adalah kami mengupayakan peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap di wilayah kerja puskesmas. Setiap capaian membawa cerita dan tantangan. Lalu, bagaimana program ini dapat berjalan di masyarakat dan apa saja tantangan yang dihadapi? Stunting memerlukan pendekatan medis yang komprehensif. Jadi stunting bukan hanya persoalan yang terkait dengan gizi saja, tapi juga dimulai dari kesehatan ibu selama hamil, penanganan penyakit infeksi, pemenuhan kebutuhan nutrisi, sanitasi lingkungan, bahkan sampai dengan edukasi keluarga. Hal-hal ini harus berjalan secara terpadu supaya nanti outcome-nya adalah tumbuh kembang anak yang optimal. BBLR atau bayi dengan berat badan lahir rendah, yaitu bayi yang lahir di bawah 2,5 kg, dia memiliki resiko tinggi. Sehingga untuk bayi-bayi seperti ini dibutuhkan pemantauan tumbuh kembang yang ketat, pemenuhan nutrisi yang adekuat, penanganan kalau dia menderita infeksi, sehingga bayi seperti ini membutuhkan pengawasan yang ketat juga dari tenaga medis sehingga tumbuh kembangnya dapat optimal. ASI eksklusif sangat penting karena ASI eksklusif atau memberikan ASI saja selama 6 bulan kehidupan seorang bayi merupakan salah satu intervensi yang sangat penting dalam mencegah stunting pada anak. Karena dalam pemberian ASI eksklusif ada 3 hal yang sangat penting yang didapatkan oleh seorang bayi. Yang pertama adalah nutrisi yang di dalam ASI itu dapat memenuhi tumbuh kembangnya secara optimal termasuk untuk perkembangan otaknya. Yang kedua, di dalam ASI juga terdapat antibodi yang akan mencegah bayi supaya tidak gampang terkena penyakit. Dan yang ketiga, dengan memberikan ASI dan menyusui akan terjadi ikatan emosional atau bonding antara ibu dengan bayi. Nah, hal ini akan berdampak sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi anak-anak. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh kewilayahan yang dalam ini adalah kelurahan adalah masyarakat masih menganggap stunting ini sebagai sesuatu yang tabu atau yang bahasanya kurang baik, tetapi perlu dicermati bahwasanya stunting ini berkaitan dengan menurut kami adalah pola asuh. Jadi berkaitan dengan tantangan ini kami berusaha untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya stunting ini bisa diselesaikan bersama-sama dengan adanya edukasi dari puskesmas, dari kelurahan, dari kader-kader posyandu dan TPK. Alhamdulillah pemikiran bahwa stunting ini adalah sesuatu yang bisa diselesaikan secara bersama-sama. Berkaitan dengan sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk TNI, Polri, dan perguruan tinggi serta dari pelaku usaha, maka yang kita harapkan adalah sinergitas sehingga bantuan yang diperuntukkan bagi keluarga risiko stunting ini akan tumbuh dan berkembang dan partisipasi aktif dari stakeholder itu akan meningkat.
program Jogja Bebas Stunting telah menoreh langkah nyata, data lebih baik, anggaran teralokasi, dan inisiatif lokal. Tapi jalan masih panjang. Jika kita terus bersinergi, memperkuat dukungan lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan gizi optimal, bukan tidak mungkin Jogja bisa menjadi teladan eliminasi stunting di Indonesia. Mari kita melakukan monitoring pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita mulai sejak lahir sampai usia 5 tahun dengan baik, sehingga anak-anak kita terpantau dengan baik tumbuh kembangnya, sehingga akan segera terdeteksi apabila terdapat perlambatan pertumbuhan atau ada keterlambatan perkembangan, sehingga anak-anak kita tumbuh dengan optimal, terhindar dari gangguan pertumbuhan perkembangan termasuk stunting. Kita harapkan dengan adanya sinergitas ini, kita bersama-sama konsistensi dan sustainable untuk bagaimana kita mencegah dan melakukan percepatan penanganan stunting. Kami siap mendukung program penanggulangan stunting. Mari bersama wujudkan Kota Yogyakarta bebas stunting.